So di Malaysia ia mendapat sebuah ketenangan hati guys ya, karena itu silent ya, sikap saling toleransi dan menjaga perasaan dari jiran ya guys ya, sehingga suasana damai itu tercipta ya, seperti itu. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di LSFN Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, serta orang yang ada di sekitar kita, semoga semua juga dalam keadaan sehat selalu, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada, amin. Oke guys, kali ini aku akan ngereaksi lagi ya. Nah, video yang akan aku reaksi tersebut adalah video yang berjudul sikap atau kebiasaan baik orang Malaysia yang terbawa balik ke Indonesia. Wow, ini adalah sisi positif ataupun hal positif yang dapat kita lihat nanti, kita saksikan dan juga kita reaksi di sini, yaitu adalah sesuatu kebiasaan baik ya. Ini ya halnya yang baik-baik nih guys ya dari Malaysia. Aku yakin orang ini telah cukup lama di Malaysia, lalu balik ke Indonesia, terus ke bawah-bawah ya kebiasaan baik tersebut. Oke, baiklah, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe lah terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksinya. Aku langsung mempersiapkannya dulu guys ya. Dan langsung saja kita mereaksi dari channelnya Bang Jaka Medok ya. Ini adalah salah satu mantan TKI ya guys ya, yang memberikan pengalamannya atau sharing-sharing kepada kita bagaimana pengalaman yang telah ia dapati di Malaysia ya guys ya. Dan langsung saja kita mereaksi video tersebut tanpa banyak basa-basi dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. Sambil layan ada mainan cool ini bos. Kita agak berteduh sini bos. Terongnya pun juga sudah besar ini. Ya. Waduh. Ini cilinya juga setiap hari boleh Oh, memanen. ini cile kalau di sini cabai rawit namanya ya. Ini pedas banget ya gitu. Bapak, ini apa nih? Sambil berkebun ini bos. Oh iya, berkebun. Balik dari Malaysia di Indonesia berkebun ya guys. Ya boleh. Baik bos semua, bawang ditumis sama kangkung. Anda yang manis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kasih sayang. Sambil berkebun kita bercerita tentang sikap baik orang Malaysia yang terbawa balik ke kampung, ke Indonesia. Jadi saya dulu pernah buat video, dan sekarang dah balik, dah maknanya dah menerapkan lah, dah membuktikan. Jadi untuk sahabat-sahabat saya yang pernah buat video sikap baik orang Malaysia yang dibawa balik tapi belum balik, maknanya belum teruji lah. Oh iya. Okey, yang pertama yang saya suka ni silent baik dekat rumah, dalam bas, dalam train, dalam dekat jalan, ya tak? Ini sikap silent yang dimaksud itu mungkin di Indonesia kan adalah ini ya, ketenangan ya guys ya. Kedamaian ya, itu artinya ya. Jadi tidak ribut-ribut ya antara lingkungan tersebut ya, seperti itu ya. Jadi damai ya. Tapi ngomong-ngomong, ini orang Jawa kayaknya guys. Aku dapat informasi ini orang Jawa, namun dia pinter banget berbahasa Melayu ya, medok banget di sini. Coba kita play. Nak buat event, tak maksudnya saya dah balik dalam 2 bulan lah. Dalam 2 bulan ni maknanya hampir 1000 kilometer yang saya dah tempuh. Maknanya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dalam Jawa Timur Lumajang, Tulungagung, Lumajang, Trenggalek, Orak-Alik, dengan keliling Jawa ya, keliling Jawa guys. Beberapa kali Lumajang, Blitar, Surabaya. Jadi total semua dalam sebulan, 2 bulan saya balik kampung, dengan ditambah lagi kita round dalam kampung ni kan. Dan memang setiap hari saya akan keluar rumah untuk berkeliling. Jadi dalam 2 bulan ni saya hampir 1000 kilometer, bukan 500 kilometer lagi. Jadi macam
hampir 1000 km dan saya tanpa menggunakan horn. Oh. Ini satu sikap yang isteri saya pun pelik. Contohlah macam jam, macam ada motor ke, depan ada basikal ke. Jadi kalau saya tak bunyikan horn, isteri saya pun tanya, kenapa tak bunyikan horn, kenapa tak bunyikan horn. Jadi saya akan Guys ya, ini kalau aku ngelihatnya ini cukup aneh, cukup unik. Tapi gimana? Ini masalah kebiasaan guys ya. Kalau di tempat aku ya, itu jangankan 1000 km ya berjalan-jalan menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan mobil. Jarak 20 kilo itu udah pasti menggunakan klakson ya. Itu maksudnya horn yang dimaksud itu adalah klakson ya guys ya. Dan ini hampir 1000 km tidak menggunakan klakson. Itu adalah sesuatu hal yang kalau aku pribadi ya dengar ini sangat jarang dilakukan orang ya guys. Sangat jarang sekali. Dan kita coba play. rapatkan kendaraan. Saya akan cuba bagi tahu dia tanpa menggunakan horn, dan kendaraan yang di depan saya tu memang lambat untuk perasan dan lambat untuk ke tepi, tetapi boleh je lah sampai je tanpa horn. Sampai tanpa klakson guys. Kalau Wow. orang membunyikan horn, saya jadi terkejut bos sekarang ni. Ni nak, saya dah jadi terkejut. Terkejut macam mana? Sebab dah tak biasa lagi. Okey. Contohlah, kalau dekat Indonesia disebab menggunakan horn sebab jalan sempit. Jalan sempit, ya Ramai benar. orang jalan sempit. Jadi yang macam saya videokan lah, jalan tol menghubungkan bukan bandar besar, jalan tol pun 2 lane saja. Maknanya kalau jalan biasa untuk seluruh kota, seluruh bandar. Papa. Apa? Kita kelaki kol. Kita cekal tau berani dah. Hoti. Oh, Wah, karena itu mendok bahasa Jawanya guys ya. Dan aku sangat salut terhadap abang ini guys. Bahasa Melayunya guys ya. Wow, the best ya. Medok sekali ya. Sangat pinter banget ya berbahasa Melayu. Oi. Jalan yang di dalam bandar untuk seluruh bandar memang satu lane. Kalau di dalam bandar dekat alun-alun depan kantor bupati memang ada 2 lane lah. 2 lane, yes. Tapi yang menghubungkan setiap bandar ada satu Satu lane lane, saja. ya, betul. Jadi benar. jalan taklah besar, digunakan dari 2 arah. 2 arah Maknanya berlainan kalau ya. kita nak memotong motor ataupun basikal, dah Pasti super klakson. kita memotong kereta. Pasti horn. Lagi kalau kita memotong kereta lagi lambat. Maknanya itulah yang disebabkan kenapa orang Indonesia menggunakan horn. Pasti horn guys. Ramai orang jalan kecil. Kalau ramai orang je jalan besar tak jadi masalah. Itulah. Kalau jalan Iya, ramai orang jalan kecil ya, makanya semua orang tuh menggunakan horn. Dari motorcycle atau sepeda motor juga mobil itu guys ya, pasti menggunakan horn ya sebagai penanda bahwa ini ya ingin mendahului atau jangan melewati jalan yang akan dilaluinya, seperti itu ya guys ya. kita nak apa ya, nak memberitahu saya nak lalu, saya nak mendahului, saya nak memotong, itulah sebab saya gunakan tanpa horn ni memang akan lambat, tapi saya percayalah saya akan gunakan sikap baik dari orang Malaysia yang saya dapat dari Malaysia dahulu, tanpa menggunakan Di Malaysia horn. juga masih ada Dengan gini lebih guys ya, bersabar. yang tanpa menggunakan horn ya. Tadi matan apa? Ada beberapa tempat ya, udah aku koreksi juga. Ya, udah aku koreksi juga, ada beberapa tempat yang tidak boleh menggunakan horn ya. Salah satunya yang aku koreksi kemarin adalah ini ya guys ya, Johor Bahru ya guys ya. Ada tempat yang tidak boleh menggunakan horn. Okey, semua okey. Okey, tak ada masalah ya. Okey, kita Dapatkan kulnya ini. Oh. Dapatkan kulnya. Sudah dapat call-nya lagi. Kalau bercakap pasal silent dekat jalan tanpa horn, saya dah memutihkan hampir
1000 kilometer hidup di jalan tanpa horn. Nah, inilah dalam 2 bulan ini memang saya Susah banyak itu, jalan guys. dari Susah banget. meniaga pisang, dari berjumpa saudara dengan event-event yang lain. Baik, yang dekat rumah juga lah. Tapi memang dari dahulu saya apa nama? Buka sound lah. Ya tak? Saya memang slow dan saya akan dengarkan sendiri dan contohlah tengah hari saya nak pasang lagu, saya akan pasang slow, saya akan tidur sebelah sound tersebut. Tetapi yang memang menjadi budaya kampung kami lah. Mungkin kalau kampung lain tak. Macam kampung opa saya pun ada juga. Tapi yang di kampung saya ni, yang di sebelah jiran saya ni ada 3 rumah, 4 rumah, 4 rumah yang selalu ni. Yang sekarang ni, kalau anda tengok betul-betul belakang ni pun ada satu lagu dekat rumah sana ni, bos. Oh iya, ada terdengar lagu. Hidupkan lagu Din. ya. Itu pun ada dengar lagu kuat-kuat yang di sebalik pokok kelapa tu, bos. Bukan yang ini. Yang semalam dadu-dangdu rumah yang ini. Oh. Okey, itulah. Silent. Kalau memang nak cari silent, sikap baik, tak mengganggu jiran, polusi suara. Polusi suara, guys. Memang Ya. di Malaysia memang kita boleh dapat lah. Tapi kalau di kampung kami macam budaya pasang musik kuat-kuat. Oh, di Malaysia ia mendapat sebuah ketenangan hati, guys ya, karena itu silent ya. Sikap saling toleransi dan menjaga perasaan dari jiran ya, guys ya, sehingga suasana damai itu tercipta ya, seperti itu. Wow. Memang masih berlaku. Dan lagi satu, bercakap dengan slow. Kalau dahulu, kalau dahulu bercakap dengan slow ya. atau biasa saya kerja kontrak ni memang kalau panggil orang, woi memang kuat-kuat. Tetapi yang sekarang ni, bila kita balik kampung, dalam rumah suasana taklah bising. Jadi kalau contohlah di apa namanya, di ruangan lain atau tempat lain, saya akan cari dahulu, bukan terus panggil kuat-kuat macam panggil Adam ke apa. Adam ini macam memang tak, saya akan cari dulu. Kalau lah tak nampak di depan mata, itulah semua satu atau beberapa, salah satu atau beberapa sikap kenapa selalu mengacau. Kan cari yang bolong kan banyak itu, Adam, banyak itu sudah di standby untuk pot nanti tu. Nah, cari yang bolong, cari yang lubang. Ya, ini lumayan juga hasil kebunnya nih, guys ya. Ada banyak jenisnya, ada terong juga, Perkebun. ada juga cabai rawit, cili. Sama lagi, selain dari silent, hidup silent pun boleh lah. Hidup Untuk tenang yang ya. tak menggunakan Nggak horn, ribut-ribut. tak pasang lagu kuat-kuat. Yes. Lagi satu, tak bercakap dengan kuat-kuat. Lagi satu, kemas. Tapi kemas ni memang bagi saya lah, tengok persekitaran kampung saya ni memang petani ya tak? Petani, yes. Petani, jadi macam penampilan ni bukan sesuatu yang penting sangat, macam rambut, Ya. macam baju. Ini memang dah biasa lah kampung petani kerja Ya, kasar. Tapi karena memang kalau petani dekat ya, bandar, orang Indonesia pun kemas juga lah, macam pemuda-pemuda, orang muda ke mudi ke. Tapi memang kalau kita bercakap kemas ya tak, yang dekat Malaysia memang lagi kemas lah. Jadi apa salahnya kalau kita nak contoh kita. Ada Hafiz, kau dikuras toh? Oh, jadi mencontoh budaya yang rapi, kau dikuras. yang bersih dari negeri jiran Malaysia, guys ya. Ya wajib ya kita contoh. Oke, semua banyak sangat yang kita dapat selain pengalaman, selain duit, adab dan juga ilmu. Dan sekarang dah sampai kampung kita tinggal, contohlah kalau duit kita modal boleh untuk modal dan ilmu untuk bekal hidup, berjiran ke, bersosial
Okey semua, sampai jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kebiasaan baik orang Malaysia yang terbawa balik ke Indonesia. Ini adalah sebuah kebiasaan atau juga budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebuah negara, yang itu adalah negara Malaysia. Banyak sekali orang Malaysia, terkhusus orang Melayu, yang memiliki etika ya guys ya, cara berbicara, cara bersikap, cara penampilan, sehingga itu banyak sekali orang di Indonesia di sana terbawa-bawa dengan kebiasaan positif yang dilakukan oleh Malaysia, bahkan masuk ya, terbawa balik ke Indonesia. Nah, tadi benar sekali dengan apa yang dikatakan oleh abang ini ya. Apabila budaya kebaikan itu belum terbawa sampai ke Indonesia, itu artinya dia memang belum waktunya untuk pulang ya, seperti itu ya guys ya. Belum waktunya untuk pulang, ada masih banyak ilmu yang harus ia serap di negeri jiran Malaysia. Tentunya ilmu-ilmu hal-hal positif yang dapat dirasakan dan dampaknya itu dapat kita lakukan ya, bukan hanya ke dalam diri kita namun juga kepada orang terdekat kita, termasuk keluarga ya, seperti itu. Baik guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan tentunya aku sangat senang sekali baru saja mereaksi video ini guys ya. Dan aku mohon pamit ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.